Hai, nama saya Lisa. Hari ini saya akan menjelaskan hasil UTS akuntansi manajemen saya. Yang pertama tentang activity based supplier costing. Dari soal ketahui untuk mencari activity rate of assigning cost to suppliers. Yang pertama ini kita mencari adverse buying rate dulu. Caranya kita mengambil adverse buying 450.000, kemudian dibagi dengan total dari insufficient unit dari kedua gelas Xiao glass dan Apple glass. Totalnya 2.900. Rumusnya adverse buying dibagi dengan insufficient unit, hasilnya 155. Kemudian mencari supplier return rate. Caranya supplier return dibagi dengan total return unit, yaitu 115.000 dibagi 1.380. Hasilnya 83,33. Kemudian yang B, mencari purchasing cost. Cara hitung purchasing cost-nya, hitung yang A itu dapat adverse buying rate-nya 155, kemudian kita dikali dengan insufficient unit 450 dari Xiao glass sama yang Apple glass itu 1000. Kemudian kita dikali, kemudian masukin ke dalam kolom site dan WS Xiao glass dan maupun dengan yang Apple glass. Kemudian hasilnya ditulis ke dalam kolom dan juga supplier return-nya juga sama caranya. Mengambil supplier return rate-nya, kemudian dikali dengan total dari return unit dari Xiao glass dan Apple glass. Kemudian kita setelah mendapat total cost-nya, kita membagi dengan unit purchase dari Xiao glass dan Apple glass, yaitu 15.000 side dan WS dari Xiao glass dan side WS 24.000 dari Apple glass. Kemudian dapatlah unit cost. Habis itu kita ditambahin dengan unit purchase price-nya yang sudah diketahui di soal Xiao glass dan Apple glass. Habis itu baru dapat total unit supplier cost. Kemudian untuk yang bagian C, mengapa kita perlu melakukan value chain analysis? Ya, karena jika ingin dapat keuntungan, maka perusahaan harus mampu memproduksi barang dengan biaya rendah daripada harga pasar dan juga bisa meningkatkan kualitas produknya. Kemudian untuk soal kedua tentang productivity measurement. Untuk soal pertamanya mencari partial productivity ratio for each machine. Nah, pertama kita harus mencari dulu labor productivity ratio dan juga material productivity ratio. Nah, untuk yang labor rumusnya output produce and sold dibagi dengan labor use. Kemudian kalau untuk mencari material productivity ratio, rumusnya output produce and sold dibagi dengan material use. Habis itu ditambahin semuanya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara existing mesin H sebesar 2,5 dan dibandingkan dengan mesin A sebesar 3, nilai 3, sehingga dapat meningkatkan productivity input measure. Kemudian perbandingan existing mesin dengan mesin B dapat menurunkan productivity input measure. Next, untuk soal yang bagian B, disuruh mencari impact of each machine to the profit earned by Roson Company and the total profit from all machine. Untuk yang pertama, kita menghitung dulu untuk yang mesin A. Mesin A-nya sudah memiliki rumus tetap. Jadi rumusnya PQ, P itu price, Q itu quantity. Hasilnya itu yang untuk mesin A
360.000 dikali 2, hasilnya 720.000. Kemudian PQ kali P, 720.000 dikali dengan 22 dolar, hasilnya 840.000. Kemudian Q-nya diketahui 600.000, kemudian Q kali P itu 600.000 dikali dengan 22 dolar. Kemudian PQ kali P kurang Q kali P. Jadi 720.000 dikali dengan 22 dolar dikurangi dengan 600.000 dikali dengan 22 dolar. Kemudian untuk yang bahasan B juga caranya sama. Total profit from all machine. Untuk soal ketiga tentang teori constraint. Kemudian soalnya menyuruh hitung total contribution margin dari optimal mix ini. Pertama-tama, jadi kita membuat diketahui dari soal jadinya 1,6x ditambah 0,8y kecil dari 640.000. Kemudian x tambah 2y kecil dari 480.000, baru x lebih kecil sama dengan 400.000 dan y lebih kecil sama dengan 480.000. Nah, kemudian kita menggunakan rumus cara substitusi. Kita mengambil 1,6x ditambah 0,8y lebih kecil 640.000. Kemudian disamain dengan x tambah 2y lebih kecil dari 480.000. Jadi yang untuk x tambah 2y lebih kecil 480.000 kita dikalikan dengan 1,6x biar memiliki persamaan dengan yang sebelumnya. Sehingga hasilnya minus 2,4y lebih kecil dari minus 128.000. Jadi y-nya mendapat 53.333. Setelah mendapat y-nya 53.333, kita juga menghitung x. Kita mengambil soal x tambah 2y, y-nya diganti dengan hasil yang kita hitung yaitu 53.333. Kemudian baru dapatlah x-nya 373.334. Kemudian disuruh cari contribution margin dari bus memiliki selling price, variable cost, ordering cost, handling cost, material cost. Jadi contribution margin itu biasa rumusnya selling price dikurangi variable cost ditambah ordering cost ditambah handling cost dan ditambah material cost. Jadi boost dan grow pakai rumus ini. Setelah mendapat hasilnya, kita mencari optimal mix untuk menggambar grafik, yaitu profit poin A, B, C, D. Untuk yang A, kita membuat X dan Y-nya 0. B, X-nya 0, Y-nya 480.000. C, 373.334. Dan Y-nya 53.333. Kemudian yang D, X-nya 400.000, Y-nya 0. Kemudian kita tinggal mengganti X dan Y-nya menjadi angka yang telah kita dapat dari contribution margin. Kemudian dikali kurang tambahkan baru dapat hasilnya. Setelah mendapat itu, kita akan menggambar grafik dengan berupa melihat dari angka yang telah kita hitung dari untuk yang ABCD dan yang dalam bentuk substitusi juga. Untuk soal nomor 4 tentang inventory management. Diketahui Delvina
memakai 80.000 pound sugar. Kemudian cost ordernya itu seharga 15 dolar. Dan untuk cost of carrying 1 poundnya 1,5 dolar. Jadi pertanyaannya, carilah EOQ. Untuk EOQ rumusnya akar dari 2DP dibagi C. D itu demand, P itu price. Jadi 2 dikali 80.000 dikali dengan 15 bagi 1,5. Baru dapatlah 1,260. Baru dapat hasilnya 1.265. Untuk yang B disuruh cari carrying cost. Carrying cost rumusnya Q dibagi 2 dikali Z. 1.265 dibagi dengan 2 dikali dengan 1,5. Hasilnya 948,75. Kemudian disuruh cari ordering cost. Rumusnya D dibagi Q kali P. 80.000 dibagi dengan 1.265 dikali dengan 15. Hasilnya 948,61. Kemudian kita disuruh hitung total cost of EOQ juga. Caranya yaitu mengambil hasil dari carrying cost ditambahin dengan ordering cost sehingga hasilnya 1.897,36. Untuk bagian C, asumsi average rate 250 pound per hari dan lead time-nya 7 hari. Berapakah reorder point-nya? Reorder point-nya itu rumusnya average rate of usage dikali dengan lead time. Jadi 250 dikali 7 hasilnya 1.750. Kemudian disuruh explain the difference between JIT dan traditional inventory. Untuk JIT itu artinya just in time. Jadi untuk pembeli jika ingin membeli produk kami, Mimi seorang pekerja yang memproduksi cellphone dan juga memperbaiki cellphone. Sehingga diketahui dari soal demand-nya 35.000 unit order per waktunya 600 unit. Dan cost of carrying-nya seharga 30 dolar. Dan untuk per tahunnya 4 dolar per unit. Kemudian disuruh cari EOQ dengan rumus yang sama, akar dari 2DP dibagi C, 724,56. Kemudian carrying cost-nya Q dibagi 2 dikali C. Hasilnya 1.449,12. Baru kita cari ordering cost. D bagi Q dikali P. 35.000 dibagi 724,56 dikali 30, 1.449,15. Jadi bagian 2 hitunglah total cost dari quantity EOQ-nya. Jadi carrying cost ditambahin dengan ordering cost, hasilnya 2.898,27. Sekian dan terima kasih dari hasil penjelasan UTS akuntansi manajemen saya.